dahulu ya. Kalau ada sampah di bawahnya diambil dulu, nanti setelah pembelajaran ini selesai baru dibuang ya. Oke, kalau gitu kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, Ibu absen dulu ya. Yang namanya Ibu sebut jawab hadir. Agistia Putri. Hadir, Bu. Rizka Wardina. Intan Horia. Hadir. Oke, masuk semuanya, alhamdulillah. Untuk materi pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang hukum zina. Ada yang tahu apa itu zina? Nggak ada yang tahu? Kalau hukumnya zina itu apa? Haram. Oke, sebelum itu kita perlu tahu ya bahwa agama itu tuh sangat serius dalam menangani pelanggaran zina ini. Jadi dengan kita mempelajari, mengetahui hukuman dan konsekuensi daripada zina ini, semoga kita bisa lebih bisa menjaga diri dan hidup kita lebih baik lagi. Dan kita jadikan pelajaran ini sebagai penguat keyakinan dan komitmen kita terhadap hidup dengan sesuai jalan agama Islam. Kalau gitu untuk pembelajaran ke depan, Ibu akan menerangkan materi ini, kemudian kalian perhatikan dan nanti Ibu akan menampilkan video. Lalu kalian berdiskusi mengenai video yang akan Ibu tampilkan dan di akhir Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Langsung saja materi yang pertama. Ada apa itu zina? Tolong Hasna bacakan. Zina adalah persatuan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan pernikahan atau perkawinan yang sah. Ya, jadi zina itu persetubuhan atau hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang keduanya itu tidak atau belum terikat hubungan pernikahan yang sah. Dan hukumnya zina itu para ulama sepakat bahwa hukumnya haram dan sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Ibu minta Lana bacakan ayatnya dan artinya. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Artinya, jangan kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh sesuatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Baik, terima kasih Lana. Dari ayat ini dapat diketahui bahwasanya mendekati dan melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan zina itu merupakan perbuatan yang dilarang. Jadi tidak hanya melarang perbuatannya saja, namun mendekatinya pun juga dilarang. Sebelum kita menghukum si pelaku zina ini, kita harus mengetahui dasar penetapan hukumnya, yaitu ada dua. Yang pertama, adanya 4 orang saksi laki-laki yang adil, yang kesaksian mereka itu harus sama dalam hal tempat, waktu, pelaku dan cara melakukannya. Kalau saksi ini terpenuhi, ada 4 orang saksi dan mereka kesaksiannya itu sama, maka tidak ada alasan untuk tidak menghukum si pelaku zina ini, kecuali pengakuan dari 4 orang saksi itu berbeda-beda, maka hukumannya itu bisa saja dibatalkan. Dan yang kedua ada pengakuan daripada si pelaku zina itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Oh ya, silakan. Bagaimana jika ada perempuan hamil tanpa suami? Apakah itu bisa dijadikan dasar penetapan hukum zina?
Oke, terima kasih pertanyaannya, saudari Ika Kusumaritya. Jadi, bagaimana jika ada perempuan yang hamil yang tidak diketahui suaminya? Sebagian ulama itu berpendapat kalau ada wanita hamil tanpa bersuami itu bisa saja dijadikan dasar penetapan hukum zina ini. Namun sebaliknya menurut jumhur ulama, kalau ada wanita hamil tanpa adanya kesaksian dari 4 orang saksi yang adil atau pengakuan daripada si pelaku zina itu, tidak bisa dijadikan dasar penetapan hukumnya itu. Jadi harus ada pengakuan si pelaku atau adanya 4 orang saksi laki-laki yang adil. Mengerti? Yang kita lanjut, yang selanjutnya adapun had zina itu sendiri dapat dijatuhkan terhadap pelakunya jika telah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, pelaku zina sudah balik dan berakal. Kalau yang melakukan itu anak kecil, menurut hukum Islam itu tidak boleh dikenakan hudud, melainkan dikenakan yang namanya takzir. Tetapi anak kecil tersebut juga harus mumayyiz, yaitu telah mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan perbuatan zina dilakukan tanpa paksaan. Mereka melakukannya atas suka sama suka. Kemudian ada pelaku zina mengetahui bahwa konsekuensi dari perbuatan zina adalah had, dan yang terakhir telah diyakini secara syarat bahwa pelaku tindak zina ini benar-benar melakukan perbuatan keji tersebut. Kemudian ada macam-macam zina dan hadnya. Yang pertama itu ada zina muhsan. Coba Intan bacakan zina muhsan. Zina muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang yang sudah menikah. Hadnya atau hukumannya terhadap zina muhsan adalah rajam. Ya, jadi yang dinamakan muhsan ini seseorang yang sudah balik, berakal, merdeka, dan yang sudah pernah berkumpul dengan jalan yang sah. Hukumannya itu adalah dirajam atau dilontarkan batu sederhana sampai ia meninggal. Yang kedua ada zina ghairu muhsan. Coba tolong Lana bacakan zina ghairu muhsan. Zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah. Hukuman terhadap mereka adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Ya, zina ghairu muhsan ini dilakukan oleh orang yang belum menikah atau gadis dan bujang, dan hukumannya itu diasingkan dan didera 100 kali, diasingkan selama 1 tahun. Menurut pendapat ulama ini juga berbeda-beda. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan kalau hukuman bagi zina ghairu muhsan ini adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah itu sebaliknya. Kalau zina ghairu muhsan itu hukumannya hanya didera 100 kali. Sedangkan untuk diasingkan selama 1 tahun itu hanyalah hukuman tambahan, yang prosesnya itu akan dikembalikan lagi kepada hakim. Jika hakim mengatakan untuk dikenai hukuman tambahan, maka diasingkan selama 1 tahun itu disebutnya adalah takzir, bukan had. Oke, mungkin sekian penjelasan dari Ibu. Selanjutnya Ibu minta kalian untuk berdiskusi. Kalian membuat kelompok 1 dan kelompok 2. Dan kalian perhatikan video yang akan Ibu tampilkan. Baik, setelah kalian perhatikan video tadi, tolong diskusikan mengenai pesan apa yang terkandung dalam cerita tadi. Silakan diskusikan.
Ibu beri waktu 15 menit. Oke, sudah ya. Coba kelompok pertama presentasikan hasil diskusinya. Saya Bu, ya silahkan. Pesan yang terkandung dalam cerita tersebut adalah keberanian dan kejujuran sahabat Ma'is bin Malik. Ia tidak takut untuk mengakui perbuatannya dan sebesar apapun dosa yang telah diperbuat manusia, ia akan diampuni jika mau bertaubat dengan sungguh-sungguh. Baik, terima kasih Hasna. Tepuk tangan untuk Hasna. Oke, sebelum Ibu tutup, dari yang sudah dijelaskan, apa ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu yang akan bertanya. Apa itu zina? Zina adalah persatuan antara laki-laki dan perempuan yang terikat kekerasan. Oke, hukumnya zina itu apa? Haram. Zina dibagi menjadi hukum zina itu dibagi menjadi Dua. yang pertama Zina muhsan sama zina muhsan. zina muhsan hukumannya apa? Dirajam. Oke, dirajam. Kalau zina ghair muhsan Dilempari batu. Selama 1 tahun. dan dirajam. Oke, kalau gitu Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi hari ini. Coba Intan Huria. Ya, Bu. Jadi kesimpulan materi pada siang hari ini adalah zina adalah sesuatu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan pernikahan atau perkawinan yang sah. Kemudian zina haram hukumnya. Zina dibagi menjadi 2 macam, zina muhsan dan ghairu muhsan. Ya. Terima kasih Intan. Jadi zina itu adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang keduanya itu tidak memiliki hubungan perkawinan yang sah. Hukumnya zina itu haram dan hukuman bagi zina muhsan adalah dirajam atau dilontarkan batu sederhana sampai ia meninggal. Kemudian yang zina ghair muhsan hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Kalau gitu Ibu ingin memberikan tugas pada kalian dan kalian kerjakan di rumah ya. Tugasnya itu mengerjakan uji kompetensi halaman 56 dan dikumpulkan di pertemuan yang akan datang. Dan materi selanjutnya adalah tentang qadzaf, pengertian qadzaf dan segala macamnya. Kalau gitu mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah.